Di episode sebelumnya, Gabimaru, Sagiri, dan yang lainnya mulai bertemu dengan makhluk-makhluk aneh di Pulau Shinsekyu. Beruntungnya, Gabimaru berhasil mengalahkan makhluk-makhluk tersebut dengan mudah. Namun di tengah pertarungan, Gabimaru menjadi tidak fokus karena kepikiran dengan Sagiri. Dan tanpa disadari, Gabimaru malah menyelamatkan Sagiri dari serangan makhluk-makhluk tersebut, sampai dirinya hampir celaka. Beruntungnya, Kunoichi dan rombongannya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Gabimaru. Singkat cerita, Kunoichi mengajak Gabimaru untuk bekerja sama dengannya. Karena dia mempunyai beberapa informasi penting mengenai pulau tersebut, akhirnya Gabimaru pun setuju untuk bekerja sama. Di episode 5 kali ini, kita diperlihatkan ke dalam mimpinya Sagiri. Sagiri melihat ayahnya sedang memandangnya dengan tatapan mengerikan. Dan saat itu pula, Sagiri langsung terbangun dari pingsannya. Sambil terengah-engah, Sagiri bertanya pada Genji, apa yang sudah terjadi dengan dirinya, dan di mana mereka berada saat ini. Genji pun memberitahukan bahwa dia terkena sisik dari kupu-kupu beracun, dan mereka sedang beristirahat di sebuah pohon berlubang. Setelah mengetahui mereka malah beristirahat gara-gara dirinya, Sagiri langsung teringat jika dia harus menjaga Gabimaru. Namun begitu keluar, dia langsung kaget dengan pemandangan yang dilihatnya. Gabimaru kelihatan lagi bersantai dengan meracik bahan makanan. Sagiri pun bingung kenapa Gabimaru bisa santai begitu. Karena kemarin, dia yang paling buru-buru soal waktu, dan takut jika pasukan Iwagakure menyerang pulau ini. Namun sebelum Sagiri mendapat jawaban, Senta langsung mengajak mereka mengobrol soal situasi terbaru. Sambil menyantap makanan yang dibuat oleh Gabimaru, Gabimaru mengatakan makanan yang dibuatnya itu berasal dari bahan-bahan di sekitar mereka. Dan Gabimaru tidak menemukan bahan-bahan yang layak untuk membuat makanan yang lebih enak. Jadi daripada tidak dimakan, kemudian Kunoichi bertanya apakah Gabimaru mengetahui sesuatu tentang ramuan keabadian. Namun walaupun mengetahui sedikit, Gabimaru sepertinya tidak mau memberikan informasi apapun tentang ramuan tersebut pada Kunoichi. Akan tetapi, Gabimaru memberikan informasi tentang flora yang berada di pulau ini. Flora di sini sangat beragam, tapi tidak ada yang benar-benar spesies langka. Mereka semua bisa ditemukan di tempat lain. Namun yang membuat Gabimaru kaget, dia melihat banyak main-main samurai yang ditumbuhi bunga. Sepertinya itu adalah para korban ekspedisi yang terdahulu. Mendengar hal itu, semua orang menjadi kaget. Mereka mengira jika bahan makanan yang dibuat Gabimaru diambil dari main-main itu. Namun ternyata Gabimaru tidak mengambil dari situ. Senta memberitahukan jika mereka jangan terpaku dengan gambar ramuan keabadian, karena bisa saja gambar itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka harusnya lebih memikirkan kenapa pulau ini bisa menjadi seperti ini. Siapa yang membuat patung-patung Buddha itu? Gimana caranya mereka melakukannya? Dan apa mereka adalah penghuni asli pulau ini atau tidak? Ditambah menurut Sagiri monster yang dibunuhnya kemarin tidak mempunyai organ dalam dan alat reproduksi. Walaupun tubuhnya berupa bagian yang sama seperti manusia, namun bagian tubuh atasnya selalu berbentuk hewan. Senta menyebutkan mereka seperti dewa yang cacat. Mereka terlalu tidak masuk akal untuk disebut sebagai makhluk alami, tapi juga terlalu palsu untuk disebut makhluk mistis. Semuanya benar-benar sangat misterius dan tidak bisa dipahami sama sekali. Mendengar hal itu, Gabimaru pun memasang muka senang. Dia memikirkan jika ada makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa organ, berarti memang benar. Ramuan keabadian itu berada di pulau ini. Dan jika dia bisa menemukannya, maka semua kejahatannya akan diampuni. Senta kembali memberitahukan bahwa mereka harus memeriksa lagi para monster yang ada di pulau ini. Dan bagaimana cara monster itu hidup. Setelah itu, baru mereka bisa menemukan petunjuk untuk mendapatkan ramuan keabadian. Sore harinya, Genji menghampiri Sagiri. Genji menyuruh Sagiri untuk pulang dan pergi dari pulau ini. Sementara dia yang akan menggantikan tugas Sagiri untuk menjaga Gabimaru. Genji khawatir Sagiri akan mati di tempat ini. Padahal sebagai putri seorang kepala klan, Sagiri mempunyai kewajiban untuk menikah dengan anak kepala klan lainnya. Namun Sagiri langsung menolak perintah seniornya itu. Dia merasa sebagai seorang prajurit wajib untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Genji juga punya alasan untuk menyuruh Sagiri pulang. Genji menilai Sagiri tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh Gabimaru. Apalagi pedang yang dibawa Sagiri itu bukanlah pedang miliknya. Pedang Sagiri sudah patah saat bertarung melawan Gabimaru kemarin. Genji memberitahukan pedang itu adalah hati seorang samurai. Dan Sagiri sudah kehilangan hal terpenting itu. Dia mengakui jika Sagiri adalah samurai yang hebat. Namun cuma di level penguji pedang dan Alkujo hukuman mati saja.
Sedangkan di tempat seperti ini mereka dituntut untuk memiliki kemampuan bertempur, dan Sagiri dinilai belum cukup kuat untuk hal itu. Kemudian Senta pun datang. Senta mengatakan dia ragu apakah mereka sebenarnya bisa pulang dari pulau ini atau tidak, karena sejak dulu tidak pernah ada samurai yang bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Setelahnya kita ditunjukkan dua orang yang berusaha kabur dari pulau Shinsekyu. Mereka adalah Tensa dengan kriminal yang dijaganya bernama Nurugai. Tensa merasa jika Nurugai ini bukanlah kriminal yang jahat dan dia tidak bersalah. Maka dari itu mereka memilih untuk kabur daripada mati di pulau ini. Tiba-tiba Tensa melihat kapal yang sangat besar di depan mereka. Dia mengira itu adalah kapal kesogunan. Namun setelah didekati, ternyata itu adalah bangkai kapal-kapal para samurai yang berusaha pergi dari pulau ini. Mereka berdua pun langsung merasakan ada suatu makhluk yang mengintai mereka, dan itu bukanlah manusia. Dan tiba-tiba perahu mereka langsung dihancurkan oleh makhluk mengerikan dari dalam laut. Mereka pun memutuskan mencari kapal lain untuk kabur. Sambil berlari dari sana, Nurugai berpikir apakah ini semua adalah karma dari perbuatannya dahulu. Ternyata Nurugai ini adalah satu-satunya garis keturunan Sanka yang masih hidup. Klan Sanka sendiri adalah kumpulan dari para emesi, yaitu orang-orang yang tidak patuh pada kesogunan. Mereka biasanya hidup menganut budaya unik dan tinggal di pegunungan. Dan karena kebodohannya, tanpa sengaja Nurugai membawa para samurai ke tempat persembunyian mereka. Akhirnya semua klan Sanka dibantai habis oleh para samurai, dan Urugai dibawa untuk dieksekusi di depan para pemimpin. Tensa yang melihat adanya ketidakadilan yang dialami oleh Nurugai, akhirnya memutuskan untuk membantu Nurugai dengan mengajaknya ikut sayembara mencari ramuan keabadian. Walaupun setuju untuk ikut, sebenarnya Nurugai juga masih bimbang apakah dia harus bertahan hidup demi menjaga garis keturunannya atau mati untuk menebus dosa-dosanya kepada keluarga dan teman-temannya. Kemudian mereka menemukan Kiso yang kemarin sudah pulang duluan. Ternyata Kiso ini sudah terkena racun bunga dan terkapar tidak berdaya. Namun tiba-tiba monster tadi menyerang Kiso dan membelah tubuhnya menjadi dua. Melihat hal itu, Nurugai teringat dengan kakeknya yang bernasib sama. Nurugai pun langsung kena mental dan memutuskan untuk menyerah. Nurugai menyuruh Tensa untuk lari dari sana dan meninggalkannya sendirian. Namun Tensa tidak akan meninggalkannya dan memilih untuk melawan para monster itu demi menyelamatkannya. Sambil menasihati Nurugai untuk tidak menyerah, Tensa dengan gagah berani menghadapi monster-monster itu. Tensa mengatakan apakah Nurugai ingin mati di sini atau hidup. Akhirnya perkataan Tensa itu berhasil mempengaruhi Urugai. Dia pun memilih untuk berjuang demi mempertahankan hidupnya. Dan kebetulan Tensa melihat ada perahu yang masih bisa dipakai. Mereka berdua pun bahu-membahu untuk mencapai kapal itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mencapai pantai Pulau Shinsekyu lagi. Walaupun dengan kondisi babak belur dan berdarah-darah, mereka pun sadar ternyata arus laut yang mengelilingi pulau itu selalu menuju kembali ke pantai. Dan di sekeliling pulau tersebut dipenuhi oleh monster-monster berbahaya. Jadi hampir mustahil bagi mereka untuk bisa kabur dari pulau itu hidup-hidup. Kembali pada Sagiri, Genji tetap bersikukuh untuk menyuruh Sagiri pulang. Sedangkan Senta masih setengah-setengah. Dia ingin Sagiri ada di sini untuk mengontrol Gabimaru. Tapi juga dia tidak ingin Sagiri mati sia-sia di sini. Malamnya Sagiri menghampiri Gabimaru karena ini gilirannya yang berjaga. Gabimaru menanyakan kondisi Sagiri. Ternyata Gabimaru khawatir karena akibat dari luka serangannya kemarinlah racun serangga yang ada di tubuh Sagiri jadi menyebar dengan semakin cepat. Mendengar hal itu, Sagiri akhirnya sadar kenapa Gabimaru tidak buru-buru lagi untuk mencari ramuan keabadian. Ternyata Gabimaru ingin Sagiri sembuh terlebih dahulu. Gabimaru menjelaskan bahwa dia berhutang budi pada Sagiri. Karena perkataan Sagiri kemarin, dirinya jadi lebih tenang dan tekadnya jadi lebih bulat. Gabimaru memutuskan tidak peduli lagi jika Kesogunan mengirim pasukan Iwagakure ke pulau ini. Dia akan menghadapi mereka satu persatu. Gabimaru juga memberitahukan bahwa sebenarnya Sagiri sangat kuat, apalagi saat dulu bertarung dengan dia di penjara. Insting Gabimaru mengatakan Sagiri mempunyai sesuatu yang spesial, cuma dia kurang pengalaman saja. Mendengar hal itu, Sagiri pun tersentak, sepertinya dia menyadari sesuatu. Pagi harinya, Sagiri mengatakan pada Genji bahwa dia tidak akan pulang. Sagiri memutuskan untuk mencari pengalaman di pulau ini demi menjadi lebih kuat. Karena perkataan Gabimaru tadi malam,
Dia tidak ingin dipandang sebelah mata lagi di mata anggota-anggota klan. Hanya karena dia seorang wanita dan putri seorang pemimpin klan, Sagiri ingin dilihat sebagai seorang samurai. Sagiri pun berlutut di depan Genji dan memohon maaf karena sudah membangkang perintah seniornya. Genji yang sudah habis kesabarannya itu malah langsung menyerang Sagiri. Tapi dalam sekejap Sagiri mampu mengambil pedang milik Genji. Genji pun langsung marah-marah dan merebut pedangnya kembali. Namun tiba-tiba di belakang mereka muncul Rokurota, kriminal yang kemarin membunuh Aizen. Dalam sekejap, Rokurota menyerang Genji dan berhasil melubangi perutnya. Dan episode kelima pun berakhir di sini.